Israel, Yahweh Elohim, Yahweh Lihat Sema Indonesia, Sema Indonesia, Yahweh Elohim, Yahweh Sema Ambaran, Sema Ambarawa, Yahweh Elohim, Yahweh Baru Sengkepo Maku Leolam Terpuji-pujilah Bapa Yahweh Sebaot, kekal selama-lamanya. Amen. Yang telah memberkati ibadah pada sore hari ini dengan ajaib dan luar biasa. Tuhan telah mengumpulkan umat-Mu, anak-anak kekasih-Mu, untuk mendapatkan jalan keluar, untuk mendapatkan kasih sayang, bahkan berkat yang berkelimpahan, dengan mengenal Bapa Yahweh Sebaot lebih dan lebih dekat lagi. Terpuji-pujilah Bapa Yahweh Sebaot, kekal selama-lamanya. Saat ini umat-Mu sudah memuji memuliakan nama-Mu, dan sudah mempersiapkan diri untuk mendengar firman kebenaran. Dan biarlah Tuhan sendiri yang mengurapi hamba-Mu untuk menyampaikan segala rahasia-Mu, supaya semuanya mengenal Engkau lebih dalam dan menerima berkat yang lebih hebat lagi daripada Tuhan. Dan saat ini kami sudah mempersiapkan diri kami semua untuk mendengarkan firman yang Maha Kudus dalam berkat nama Adonai Yeshua HaMashiach. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Silakan duduk. Haleluya. 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 Terpuji-pujilah Bapa Yahweh Sebaot, kekal selama-lamanya. Dan kita saat ini akan belajar tentang bagaimana kita meningkatkan kualitas iman kita, meningkatkan kualitas pengenalan kita terhadap Bapa Yahweh. Tuhan mengajarkan, kalau ingin mengenal Aku, datanglah lebih dekat. Dan yang datang di sini ingin mendekat dengan Bapa Yahweh, artinya ingin ditingkatkan kualitas imannya, ingin ditingkatkan tingkat pengenalannya, ingin ditingkatkan kapasitas hidupnya. Amin. Karena dengan kapasitas yang besar, kita bisa menampung berkat Bapa Yahweh yang besar. Kapasitas itu seperti ini loh mungkin. Kalau ada air gelas aqua yang kecil dibandingkan dengan galon, kapasitasnya besar mana? Galon. Dan kita kalau pengennya cuman
aqua dengan gelas, tentu kita sekali minum, 2 kali minum selesai. Tapi kalau galon berulang-ulang kali, lebih lagi kalau itu kolam, nggak habis-habisnya. Lebih lagi kalau itu kolam renang, itu setahun, 2 tahun, 3 tahun nggak bisa habis. Kalau kita cuma makan, minum dan sebagainya, nggak habis. Itu peningkatannya. Nah, untuk itu Tuhan ngomong, kamu harus naik kelas. Pertanyaannya, maukah kita naik kelas? Mau, puji Tuhan. Ada satu contoh yang hebat di dalam kitab Ayub, itu cerita tentang naik kelasnya Ayub. Ayub 1 ayat 8 itu dikatakan, Ayub sudah punya titel STMJ. Wah, itu titelnya STMJ. Dia sudah sarjana. Sekarang mau S2. Mau ditingkatkan. Tentu harus lebih masuk ke dalam, lebih mengerti apapun tentang Elohim Yahweh. Mari kita membaca firman Tuhan ini bersama. Mari kita bangkit berdiri. Kita baca bersama-sama dalam hitungan yang ketiga. 2, 3. Dan Yahweh berkata kepada setan, sudahkah engkau memperhatikan? Karena tidak ada seorang pun dan kejahatan. Amin. Silakan. Ini titel yang diberikan atau predikat yang diberikan oleh Bapa Yahweh terhadap Ayub. Dikatakan pertama saleh, ya. Kemudian takut akan Tuhan, menjauhi kejahatan, dan jujur. Hebat ya sebenarnya ya. Takut akan Tuhan aja diberkati luar biasa. Hidup jujur juga diberkati luar biasa. Semuanya diberkati. Jadi jangan heran kalau Ayub STMJ ini kaya raya. Ya, karena semuanya yang dikatakan STMJ ini mengandung berkat. Bukan berkat nanti di surga, di bumi. Hidup saleh, Tuhan mengatakan, aku memperhatikan orang yang saleh hidupnya. Dan tidak mungkin kekurangan orang yang saleh. Bahkan dikatakan, aku belum pernah melihat anak keturunan orang benar meminta-minta. Ya toh. Satu tok, sudah hebat kayak gitu. Takut akan Tuhan, orang yang takut akan Tuhan dan rendah hati, Tuhan mengatakan, aku akan memberikan dia hormat, kemuliaan, dan kekayaan. Jujur, aku sangat menyukai orang yang jujur. Karena dia orang yang berkenan di hadapanku. Jadi kita melihat orang yang seperti ini gimana? Sangat diberkati. Makanya kalau Ayub hidupnya sangat diberkati, enggak usah heran. Karena dia memiliki titel STMJ. Nanti namamu ditulis juga STMJ. Ya, puji Tuhan. Tapi Tuhan sebenarnya masih ada satu hal yang dia tunggu-tunggu dalam hidupnya. Dalam hidup Ayub ini ada satu hal yang ditunggu-tunggu, yang belum muncul, yang belum nampak, bukan enggak ada, sudah ada tapi belum nampak. Yaitu pengenalan yang lebih dalam. Dia harus mulai belajar. Loh, sudah seperti itu kok masih belum mengenal Tuhan? Iya, memang. Dan dikatakan di sana bahwa Ayub masih salah paham dengan Tuhan. Ayub yang sehebat itu, yang kita pun mungkin nggak bisa melakukannya. Ayub masih salah paham. Tapi bersukacitalah
umat Tuhan di sore hari ini. Karena Tuhan memberitahu kita tanpa harus melewati rintangan. Amin. Rintangan Ayub ada yang bisa melewati? Enggak ada, sulit. Nah, bukti bahwa yang namanya Ayub itu masih kurang mengenal Tuhan. Di dalam Ayub 1 ayat yang ke-21, Tuhan yang memberikan dan Tuhan yang mengambil. Pernahkah Tuhan mengambil? Never. Tidak pernah. Jadi aku datang telanjang dan lain sebagainya, kemudian Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambilnya. Terpujilah Bapa Yahweh, kurang lebih gitu. Jadi salah Yub. Tuhan nggak pernah ngambil lagi. Setelah memberi ya diberikan aja. Kalau kamu mau menghabiskan silahkan, tapi kalau enggak ya itu milikmu. Yang mengambil sebenarnya siapa? Iblis, setan. Ini yang ngambil kan setan. Kesehatannya yang ngambil siapa? Setan, bukan Tuhan. Semua diambil itu setan. Lewat manusia, perampok lah, apalah, bencana lah. Setan bisa menggunakan itu. Tapi Bapak Yahweh ingin mengatakan, aku tetap di sisimu Ayub. Bahkan Ayub itu mengatakan bahwa Tuhan itu jahat, kejam. Di dalam Ayub 6 ayat yang keempat, kita baca kalau ini. Supaya kita tahu, kalau yang pertama tadi kan semua di sini sudah hafal. Ayat pasal yang ke-6, ayat yang keempat. Kita baca bersama-sama. 2, 3. Sebab anak panah dari yang maha kuasa tertancap pada tubuhku, dan kemarahannya menyerap rohku. Ketakutan dari Elohim ditempatkan melawan aku. Wah, Bapak Yahweh diperkirakan oleh Ayub yang hebat itu ternyata pribadi yang kejam, yang melakukan hal-hal yang jahat. Ini kalau digambarkan ini anak panah beracun ini, bukan anak panah biasa. Tertancap dalam hidupku. Pernahkah Bapak Yahweh berlaku jahat? Enggak pernah. Kenapa kok ini dilakukan oleh setan? Supaya Ayub kecewa dan meninggalkan Bapak Yahweh. Kesalahpahaman ini sering ada di dalam hidup kita. Loh Tuhan, kenapa? Dan kenapa? Aku sudah rajin ke gereja. Aku sudah memberikan perpuluhan. Aku sudah ini, sudah itu, dan lain sebagainya. Kok seperti ini? Tuhan kejam. Tuhan jahat. Bahkan yang lebih mengerikan lagi, di dalam ayat 31, ayat yang ke-23, kita baca bersama-sama. Ini kan jarang dibaca soalnya. 2, 3. Sebab malapetaka dari merupakan suatu kengerian bagiku, dan aku tidak dapat melakukan sesuatu karena yang maha kuasa. Malapetaka dari siapa ini? Elohim. Salah, dia belum mengenal Tuhan yang hebat ini. Yang Tuhan mengatakan, karena demikian kasih Elohim hingga diberikannya putranya yang tunggal, supaya yang percaya jangan binasa, melainkan dapat hidup kekal. Benar, karena kasih Elohim itu luar biasa. Tapi di sini dikatakan Elohim begitu ganasnya, malapetaka diberikan. Elohim Yahweh ngomong, lo kapan nak aku memberikan malapetaka? Yang memberikan malapetaka itu setan.
bukan aku. Marah dia dengan Tuhan. Dan lagi, setan menggunakan sahabat-sahabatnya. Yang tadi kita ngomong, Ayub apa titelnya tadi apa? STMJ, ya toh? Saleh, takut akan Tuhan, menjauhi kejahatan, jujur. Oleh teman-temannya, sahabatnya Elifas, Bildad dan Sofar, itu dipatahkan. Kamu enggak saleh hidupnya, kamu tidak jujur, kamu tidak menjauhi kejahatan, dan lain sebagainya. Bahkan dicurigai bahwa Ayub itu suka dengan perempuan. Ngeri ya. Sehingga Ayub mesti memberikan jawaban-jawaban yang luar biasa. Dia mengatakan seperti ini. Dikatakan bahwa Ayub mengatakan tidak pernah aku melakukannya. Di dalam kitab Ayub 31 ayat yang pertama. Ayub 31 ayat yang pertama. Ayub sampai menjawab ini. Kita baca bersama-sama. 2, 3. Aku membuat suatu perjanjian dengan mataku. Lalu bagaimana aku dapat melihat dengan sungguh-sungguh pada seorang anak darah? Amin. Di sini dikatakan, aku telah berjanji pada diriku sendiri untuk mengekang mataku agar tidak memandang atau mengingini anak gadis dengan penuh hawa nafsu. Tidak. Bahkan dia setengah bersumpah. 31 ayat yang ayat 9. Ayat 9 aja. Jika hatiku telah terpikat oleh seorang wanita, atau aku telah menanti di depan pintu rumah tetanggaku, biarlah istriku menggiling bagi orang lain. Ayat 10 itu ya. Dan biarlah orang lain mendekapnya atau orang lain menyetubuinya. Karena ini setengah bersumpah. Mereka mengapa kok mencurigai Ayub? Karena Ayub waktu itu kaya raya. Dia beli budak bisa, beli manusia lain bisa, yang saat itu tidak ada aturannya. Tapi Ayub mengatakan sekali-kali, tidak pernah. Ini marah sekali ini dia, jawaban ini sebenarnya. Ayub merasa dituduh di mana dia tidak melakukannya. Tapi hebatnya di dalam kondisi apapun Bapak Yahweh tetap mengasihi Ayub. Di fitnah yang lain keji macam-macam. Sehingga suatu kali Bapak Yahweh ngomong di dalam kitab Ayub 42 ayat yang kelima, itu dari ayat 1 sampai 4 itu memperkenalkan diri. Ayat yang kelima 42 ayat. Ayub langsung ngomong gini, aku telah mendengar engkau hanya dengan telinga saja, tetapi sekarang mataku telah melihat engkau. Aku tadinya cuma dengar, aku belajar firman, aku kalau di gereja dengerin tak cateti, tapi itu hanya mendengar. Tapi sekarang aku telah melihat muka dengan muka. Aku telah melihat Elohimku yang ajaib itu dengan pasti, dan sekarang aku sudah mengenal Elohimku. Itu sebabnya dia ngomong, aku senang sekarang, aku sudah mengenal Elohim yang luar biasa ini. Itu sebabnya Rasul Paulus mengatakan di dalam Kolose 3 ayat yang ke-10, dikatakan di sini, dan mengenakan yang baru, yang senantiasa dibarui dalam pengenalan menurut gambar Dia yang menciptakannya. Ini kalau bahasa sehari-hari kurang lebih seperti ini. Sekarang kita sudah mengenal Elohim. Ayub waktu itu juga sudah mengenal Elohim dan hidup dengan cara yang baru. Kalau sudah mengenal Elohim, dia pasti hidup dengan cara yang
baru sudah naik kelas. Kalau tadinya dia mempertahankan STMJ-nya, sekarang caranya sudah berbeda. Dikatakan yang baru apa? Yang semakin hari semakin disempurnakan. Kalau belum mengenal Elohim Yahweh dengan baik dan benar, kita pasti tidak bisa disempurnakan. Sehingga apa? Disempurnakan maksudnya apa? Memiliki sifat-sifat Yeshua HaMashiach dalam diri kita. Sifat Yeshua HaMashiach yang paling hebat adalah apa? Kasih. Itulah Elohim kita. Karena sudah mengenal, maka di ayat yang ke-6 tadi, Ayub pasal 42 ayat yang ke-6, katakan Ayub bertobat. Salah. Nuduh Tuhan ya salah, membenci Elifas, Bildad dan Sofar teman-temannya juga salah. Dia sekarang sudah mulai diperbarui, ditingkatkan untuk mencapai kesempurnaan ini. Jadi di dalam Ayub yang 42 ayat yang ke-6 tadi digambarkan sehingga dikatakan, oleh karena itu aku memandang hina diriku sendiri dan aku telah bertobat dalam debu dan abu. Artinya sungguh aku nggak ngerti Tuhan, kalau Tuhan maha baik, aku menuduhmu salah ya Tuhan. Tapi dengan Elifas, Bildad, Sofar gimana? Dia manusia yang juga tidak mengerti. Ngelus dodo. Tahu ngelus dodo? Ya gini nih ngelus. Ya wis lah gitu ya. Tapi di dalam hatinya sudah tidak ada dendam seperti sebelumnya. Tidak ada sakit hati kayak tadi yang dikatakan di dalam Ayub 16 ayat 1 dan 2 tadi. Begitu marahnya dia. Enggak, sekarang sudah. Dia mengatakan ya udah, memang seperti inilah hidup. Jadi bertobat karena sudah mengenal. Padahal sudah sehebat itu masih harus bertobat, apalagi kita. Tetapi jangan khawatir, Tuhan tidak melihat masa lalumu. Bahkan yang tadi siang sudah dilupakannya. Kesalahan sudah dilupakan saat engkau mengakui dosanya. Seperti Ayub ini. Ayub kan akhirnya mengakui, ya aku salah. Salah aku Tuhan. Aku bertobat sekarang. Menyesal aku bertobat, salah. Aku bukan hidup seperti yang engkau ingini. Karena yang diinginkan oleh Bapa Yahweh itu mengampuni. Itu sebabnya di dalam Ayub yang pasalnya yang ke-9 ini 42 ayat 9 dikatakan di sini, lalu Elifas orang Teman, Bildad orang Suah dan Sofar orang Naama pulang serta melakukan apa yang Yahweh telah berfirman dan kepada mereka, dan Yahweh mengabulkan permintaan Ayub. Artinya Ayub bukan hanya sudah aku nggak melupakan, tapi mengapa kok mengampuni? Karena tahu bahwa Bapa Yahweh-nya itu adalah kasih. Sehingga Rasul Yohanes mengatakan, tidak tahukah bahwa Yahweh Elohimmu itu adalah kasih? Ayub langsung, iya Tuhan, aku belum sampai di sini Tuhan, tapi sekarang aku akan melakukan. Maka dikatakan Ayub berdoa buat orang-orang yang menyakiti hatinya. Jadi dengan Tuhan dia selesaikan dulu, setelah itu dengan sesamanya diselesaikan dengan kasih. Pengajaran dari Bapa Yahweh tentang kasih inilah yang dia lakukan. Maka Bapa Yahweh menerima segala doanya, permintaannya. Lu kok tahu kalau Bapa Yahweh inginkan seperti itu? Di dalam 1 Yohanes 4 ayat yang ke-20 dan 21 kita akan tahu. Di
di sini dikatakan, jika seorang berkata aku mengasihi Elohim, tetapi dia membenci saudaranya, dia adalah seorang pendusta. Ayub tidak mau menjadi pendusta karena dia titelnya sudah jujur, tidak mau berbohong. Karena dia yang tidak mengasihi saudaranya yang dia lihat dengan mata jasmani, bagaimana dia sanggup mengasihi Elohim yang tidak dia lihat? Kalau kamu nggak bisa mengasihi suamimu, nggak bisa mengasihi istrimu, nggak bisa mengasihi anakmu, tidak bisa mengasihi orang tuamu. Kalau engkau mengatakan aku mengasihi Elohim Yahweh, Elohim Yahweh juga menjawab, itu dusta. Tapi kan dianya, tapi gitu ya. Suamiku waduh mabuk-mabukan, penjudi dan tetap harus dikasihi. Ini sahabatnya Ayub ini juga sama menyakitkan. Ayub yang sabar seperti itu pun sampai marah. Marah dan cenderung benci terhadap ketiga sahabatnya ini. Tapi dia bisa mengampuni. Kenapa kok mengampuni? Karena dia sudah mengenal Bapa Yahweh dengan lebih sempurna lagi. Sehingga ngerti, Yahweh Sebaot adalah kasih. Apapun alasannya, di sini tidak dikatakan engkau mengasihi sesamamu atau saudaramu yang baik. Enggak. Kamu mengampuni mereka, harus. Kasih di sini karena kasih dari Tuhan, jadi tidak bisa tidak. Dan ayat yang ke-21 tadi 1 Yohanes 4 ayat 21 dikatakan bawahnya, dan perintah ini kita peroleh dari Dia, bahwa Dia yang mengasihi Elohim, dia seharusnya mengasihi saudaranya juga. Harus mengasihi. Kalau enggak mengasihi, kamu bohong, kamu mengenal Tuhan. Jadi siapapun di tempat ini atau yang mengikuti streaming saat ini harus memiliki kasih. Karena itu tingkat yang paling tinggi yang ditunggu Tuhan. Karena Tuhan Yesus sendiri ngasih contoh di dalam kitab suci kita, ditulis dengan jelas di dalam Injil Lukas 23 ayat yang ke-34. Bapa ampuni mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Padahal orang-orang inilah yang menganiaya, yang menyalibkan dirinya. Saat kapan? Saat Yesus di kayu salib. Jadi Lukas 23 ayat 34 dikatakan, nah ini. Dan Yesus berkata, ya Bapa, ampunkanlah kepada mereka, sebab mereka tidak tahu mereka berbuat apa. Padahal ini yang iri dengki kepada Yeshua HaMashiach, yang menangkap, menyesah, menghabisi dia, menghina, bahkan masuk ke dalam penyaliban. Tapi hukum kasih ini sudah diperagakan oleh Yeshua HaMashiach yang adalah Elohim Yahweh sendiri. Ini tingkat yang terakhir. Sehingga kemudian Ayub bukan STMJ saja, dia naik kelas STMJK, penuh kasih. Waduh, kalau penuh kasih kok banyak yang sakit hati tadi. Jangan sakit hati sama saya ya, tapi ya harus mengampuni. Karena itu yang dikehendaki Bapa Yahweh buat hidup kita, supaya kita mencapai kesempurnaan. Dan kalau sudah menjadi STMJK, maka ayat 10 berlaku. Di dalam tadi Ayub 42 ayat yang ke-10, kita baca bersama-sama. Kita baca bersama-sama. 2, 3. Dan ketika dia berdoa bagi sahabat-sahabatnya, Yahweh
memulihkan keadaan Ayub, dan Yahweh juga menambahkan kepada Ayub segala yang pernah dimilikinya menjadi apa? 2 kali lipat. Kalau engkau hanya sekolahnya cuman S1, dapatnya 100.000, tapi kalau S2 kamu dapat 150 atau 200. Ditingkatkan. Tapi untuk mencapai itu perjuangannya tidak mudah. Demikian pula hidup kita. Ayub yang diuji semuanya itu adalah kasih kepada Elohim dan kasih kepada sesamamu manusia. Karena itu hukum Tuhan nggak bisa diapa-apain. Seperti yang ditulis dalam kitab Markus 12 itu, waktu ditanyai tentang hukum utama, nyebutnya adalah Shema Yisrael. Dan baru kasihlah Elohimmu dengan ini, dengan itu. Dan kasihlah samamu manusia. Dibaca aja kalau mau dibaca kitab Markus pasal 12 untuk menjadi rujukan bagaimana yang dikehendaki Tuhan. Dan Ayub mencapai klimaks itu. Markus pasal yang ke-12, kitab Injil Markus. Oh lagi ini ya, ngeheng ya. Oh ayat yang ke-29. Ini dikatakan di sini Shema Yisrael. Dan baru ayat 30 dikatakan, kasihlah Yahweh Elohimmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal bunimu. Dan ayat 30 tadi, naik lagi dikit. Dan dengan segenap kekuatanmu. Inilah perintah yang terutama. Ayub mengasihi Elohim. Karena sudah mengenal Elohim ternyata begitu baik. Enggak seperti yang disangkakan oleh dirinya. Makanya dia berani mengatakan bahwa aku mengasihi Elohim. Puji Tuhan. Jadi enggak ada alasan untuk tidak mengasihi Elohim gitu, kurang lebih. Dan setelah mencapai itu, Ayub bisa melakukan perintah yang selanjutnya. Setelah mengasihi Elohim, ayat 31, dan yang kedua yang sama dengan itu, kasihlah sesamamu seperti dirimu sendiri. Tidak ada perintah lain yang lebih besar daripada itu. Artinya, kalau Ayub melakukan ini, Ayub sudah melakukan perintah Yeshua HaMashiach untuk mengasihi dirinya. Sehingga di dalam Injil Yohanes 14 ayat 15 dikatakan, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahmu. Dan Ayub melakukan itu, sebabnya dia menjadi sempurna. Seperti bacaan kita tadi, diperbaharui ya. Di dalam Kolose 3:10 tadi, sekarang kita sudah mengenal Elohim dan hidup dengan cara yang baru. Caranya apa? Yang semakin hari semakin disempurnakan. Sehingga kita memiliki sifat-sifat HaMashiach Yeshua sendiri. Kalau sudah itu gimana? Kita layak menjadi adiknya. Kalau sudah layak menjadi adiknya, kita juga akan dipermuliakan seperti Yeshua HaMashiach. Itu terdapat di dalam Roma 8 ayat 29 dan 30. Jadi nanti kamu akan dipermuliakan sama, karena kamu adik-adiknya. Adik-adiknya akan memiliki sifat itu. Dan kita malam hari ini dikehendaki oleh Tuhan supaya kita memiliki kasih. Memiliki apa? Kasih. Kok ragu memiliki kasih? Itu aja. Jadi titelnya Ayub tadi ditambah STMJK. Kurang lebih gitu.
Begitu bahagianya, dan itulah kesempurnaan yang dikehendaki Elohim Yahweh dalam diri kita. Jadi kalau selalu ingat Ayub, ingat STMJ masih kurang ya. STMJ apa tadi? S-nya apa? Saleh, takut akan, menjauhi, jujur. Yang terakhir 4 sehat 5 sempurna ya. Ya itulah. Malam hari ini kita sudah mendapatkan itu. Terimalah dalam hatimu dan lakukanlah. Karena kalau tidak, tadi Markus 12 ayat 34 dikatakan lakukan. Kalau enggak kamu hanya dekat dengan surga tapi tidak pernah masuk surga. Tapi itu baca aja di rumah. Karena itu cerita yang hebat. Puji Tuhan. Amin. Saya kembalikan kepada yang bertugas saat ini. Puji Bapak Yahweh, terima kasih untuk Pak Agus yang sudah menyampaikan firman. Saudara-saudara, kita seringkali ketika menghadapi masalah dulu ya, itu seringkali kita katakan kita ini seperti Ayub yang sedang diuji. Tetapi kita lihat sebuah kenyataan bahwa Ayub itu mengalami banyak sekali kesalahan di hadapan Tuhan. Dia memang orang yang saleh, jujur, takut akan Elohim dan menjauhi kejahatan. Tetapi belum pernah ketemu secara langsung. Sehingga dia banyak mengalami kesalahan seperti yang tadi sudah diuraikan. Dan bahkan teman-temannya itu mempengaruhinya untuk menyalah-nyalahkan Tuhan, yang menjadi penyebab Ayub ikut menyalahkan Tuhan. Dan teman-temannya ini kalau saya boleh katakan zaman sekarang itu adalah teolog hebat. Tetapi mereka tidak mengenal Bapa Yahweh dengan baik. Maka dari itu kalau saudara membaca kitab Ayub, di sana baik Bildad, Suah, Elifaz, Zophar tidak pernah satu kali pun menyebut nama Yahweh. Hanya Tuhan, Tuhan saja. Seperti para teolog sekarang ini kan begitu, wah pintar berteologia, tapi tidak kenal Tuhannya siapa. Ya, karena itu saya akan menambah satu lagi di dalam Ayub pasal 42 ayat yang ke-7. Ayub 42 ayat yang ke-7. Nah, mari kita ucapkan bersama-sama Bapak Ibu. 2, 3. Dan terjadilah setelah Yahweh berfirman kepada Ayub, maka berfirmanlah Yahweh kepada Elifaz orang Teman, murkaku menyala-nyala terhadapmu dan terhadap kedua orang temanmu, sebab kamu tidak mengatakan apa yang benar mengenai aku, seperti apa yang telah dilakukan oleh hambaku Ayub. Jadi mereka ini pintar ngomong, tetapi tidak kenal siapa yang disembah. Di situ dikatakan tidak mengatakan apa yang benar. Tadi sudah diuraikan banyak sekali permasalahan di antara mereka. Karena itu saya tidak setuju ketika ada hamba Tuhan yang mengatakan saya sedang banyak masalah. Mungkin saya sedang seperti Ayub yang sedang diuji karena saya saleh, jujur, takut akan Elohim dan menjauhi kejahatan. Justru Ayub yang saleh, jujur, takut akan Elohim dan menjauhi kejahatan itu perlu berjumpa dengan Elohim secara langsung. Sehingga seperti yang tadi Pak Agus sampaikan, selama ini aku mendengar tentang engkau hanya dari telinga saja. Di dalam terjemahan Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia dikatakan hanya dari kata orang. Katanya Tuhan itu baik, katanya Tuhan itu baik. Bukankah kita juga seringkali demikian? Tetapi pada malam hari ini kita kembali disingkapkan kebenaran firman.
sehingga kita lebih memahami lagi bahwa Bapa Yahweh itu kebaikannya luar biasa. Dia kasih setianya tidak berkesudahan. Karena itu kalau dulu dikatakan Yahweh itu identik dengan Tuhan yang kejam. Kalau Yeshua itu Tuhan yang penuh dengan kasih, wah ini ngawur. Karena tidak mengenal seperti sahabat-sahabatnya Iyob, sehingga mengajarkan ajaran yang keliru, bahkan Iyob sendiri juga terpengaruh dan akhirnya mereka bertikai sendiri bersoal jawab tentang kebenaran. Tetapi puji Bapa Yahweh tidak pernah meninggalkan Iyob dalam masa-masa sukar dan bahkan membuktikan kebesaran cinta kasih-Nya. Demikian pun apabila Bapak, Ibu, Saudara baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah masing-masing saat ini sedang menghadapi masalah, perhatikan dengan baik, Yahweh mengasihi kita semuanya dan kasih-Nya itu luar biasa. Terima kasih Pak Agus, satu rahasia firman yang jarang diungkapkan tetapi kita telah mendengar apa yang sudah disampaikan menjadi berkat dalam hidup kita. Kita akan bawa di dalam doa, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Ya, saya ucapkan terima kasih untuk persembahan Bapak Ibu untuk radio, supaya radio kita tetap mengudara. Dan bagi Bapak Ibu yang punya anak-anak usia TK maupun PAUD, bisa disekolahkan di Surya Gerizim karena di situ diajari juga bahasa Inggris, sehingga anak-anak kita menjadi anak-anak yang pandai dan takut akan Tuhan. Sekali lagi, tadi sudah disampaikan, saya garis bawahi bahwa minggu depan ibadah hanya pagi karena mungkin saudara sibuk menerima tamu, jadi saya beri kesempatan untuk Bapak Ibu bisa menerima tamu di hari Lebaran. Itu saja, kita akan akhiri, kita bangkit berdiri bersama-sama. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur untuk ibadah pada sore hari ini dari awal hingga akhirnya. Engkau memimpin dan bahkan firman-Mu telah Engkau singkapkan rahasia-rahasia kebenarannya melalui hamba-Mu Pak Agus. Engkau berkati Pak Agus, Bu Agus, dan VV yang pada hari ini boleh bersama dengan kami melayani Engkau. Engkau pakai dengan luar biasa dan bahkan di dalam usaha aktivitas pekerjaannya Engkau memberkati beserta dengan semua usaha dan aktivitas anak-anak yang ada. Kami juga berdoa kalau besok hamba-Mu akan kembali ke Malang, kami serahkan perjalanannya ke dalam tangan-Mu, jauhkan dari mara bahaya, malapetaka, sakit penyakit di jalan, maupun kuasa setan yang akan mengganggu, kerusakan kendaraan dan sebagainya. Tibakan di Malang dengan selamat, dengan tubuh yang sehat. Kami memberkati perjalanan pulang Pak Agus besok beserta dengan keluarga ke dalam tangan-Mu. Kami yakin Engkau akan mengirim malaikat-malaikat tentara-tentara surga untuk menjaga melindungi. Kami juga berdoa untuk seluruh jemaat yang sudah hadir pada saat ini, baik yang ada di ruangan ini maupun yang mendengarkan dari rumah masing-masing. Kiranya Engkau memberkati tangan-tangan yang sudah memberikan korban untuk persembahan radio, Tuhan juga yang akan memberkati dengan berlipat-lipat kali ganda. Mereka memberikan korban untuk radio bukan karena ingin menerima daripada-Mu, melainkan karena mereka mencintai pekerjaan-Mu ya Bapa. Semua yang sudah ambil bagian dalam pelayanan pada saat ini Engkau pakai semakin hari semakin heran. Terima kasih Bapa. Sekarang berkatilah kami karena kami siap menerima berkat daripada-Mu. Mari kita angkat kedua belah tangan kita untuk menerima berkat Yahweh. Yevarka Yahweh weyis mereka,
Yahweh memberkati engkau dan memelihara engkau. Yair Yahweh panah oleh kawi kuneka. Yahweh menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau anugerah. Yisa Yahweh panah oleh kawi Yashem leka shalom. Yahweh menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Sekarang pulanglah dan terimalah berkat. Kasih Bapa Yahweh Sang Pencipta, kasih karunia Adonai Yesus Mesias Sang Pembeli jiwa, dan Ruach Kodes menyertai saudara sekalian sampai Maranatha. Adonai Yesus Mesias datang kembali untuk yang kedua kali dan mengangkat kita semua. Haleluya.